Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official. The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Yo, tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, hari ini cukup mendung. Semoga saja tidak membuat mendung hati kita. Kita akan membahas lagi kondisi bahasa Melayu Malaysia sebagai bahasa kebangsaan saat ini disoroti oleh seorang profesor. Bukan yang itu ya, bukan. Mana ada bahasa Indonesia? Bukan yang itu, bukan. Bukan profesor yang itu. Ini profesor ini lebih elegan menanggapinya dan melihat kondisi saat ini, bukan mimpi dengan yang lalu-lalu, bukan mimpi yang lalu-lalu, bukan. Profesor ini datang ke sebuah podcast Pertiwi TV. Nanti kita simak apa sebenarnya yang terjadi saat ini di negara tetangga kita, membahas tentang bahasa Melayunya sebagai bahasa kebangsaannya. Bukan seperti yang kemarin, membangga-banggakan masa lalu. Bahkan masa lalu, terus dia bilang, mana ada bahasa Indonesia? Seorang profesor, mana ada bahasa Indonesia? Padahal dia tahu juga tuh. Ya, tidak berpanjang-panjang, kita simak dulu tanggapan Prof satu ini tentang kondisi saat ini. Kondisi saat ini tentang bahasa kebangsaan, bahasa Melayu Malaysia. Kita simak. Jadi hari ini kita bersama dengan fellow kanan Majlis Profesor Negara dan juga fellow utama Institut Kajian Etnik kita UKM, itu Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Kosyo. Prof, apa khabar Prof? Baik. Selamat datang ke PTV Podcast. Ya, terima kasih. Okey Prof, sebenarnya kita nak, bila kita cerita pasal bahasa Melayu Prof, bagaimana Prof melihat tentang situasi sebenarnya yang berlaku dekat Malaysia ni? Betul ke apa ni orang kata warga Malaysia sendiri ada yang masih tak fasih bahasa Melayu? Jadi bagaimana Prof melihat situasi ni? Ya, setelah kita menubuhkan negara 67 tahun saya kira, malang sekali lah kita masih mendapati ramai warga negara yang tidak boleh berbahasa negara dengan baik. Jadi ini sesuatu yang tidak berlaku di tempat-tempat lain, iaitu warga negara tidak mengetahui bahasa negara. Jadi di Malaysia malang sekali lah, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Dan kalau ditanya mengapa, banyak sebab lah. Antaranya ialah sikap lah. Iaitu warga negara kita tidak mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa Melayu, itu bahasa negara kita. Dan sikap ini kita dapat lihat dari segi pemikiran mereka bahawa bahasa Melayu itu tak penting, dan juga tingkah laku mereka terhadap bahasa Melayu itu. Ya, kita dapat lihat pada iklan-iklan dan sebagainya. Jadi saya kira ya sudah 67 tahun kita merdeka. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku lah. Perkara ini barangkali boleh kita terima kalau baru 67 tahun merdeka. Sekarang sudah 67 tahun kita merdeka. Kita masih menghadapi masalah ni. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam
proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia tu kan. Bila sebut berkenaan peperiksaan ni Prof, sebab baru-baru ni Menteri Pendidikan sendiri Faiz Siddiq yang nyatakan bahasa Melayu di kalangan SJKC dan SJKT meningkat. Tapi dia mengukur tu mengikut kepada keputusan SPM. Jadi Prof rasa betul ke sebenarnya memang ada peningkatan kat situ, dan boleh ke kita sebenarnya mengukur tahap bahasa Melayu tu mengikut keputusan peperiksaan Prof? Saya kira ya dan tidak lah. Ya sebab itu keputusannya kan. Dan keputusan itu yang rasminya kita dapat lihat pada slip peperiksaan kan. Anak-anak Cina mendapat grade A dan sebagainya. Dan tidak kerana walaupun grade A tetapi mereka tak boleh bertutur dengan baik kan. Jadi di sini saya kira persoalannya mereka belajar bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh ke kelas tuition dan sebagainya. Dan pembelajaran bahasa Melayu mereka itu semata-mata atas asas instrumental, memenuhi syarat tertentu, iaitu lulus dalam peperiksaan. Lepas itu dalam bahasa kasar, bahasa Melayu dipersaitankan. Itulah. Ataupun bahasa kolokialnya dipersetankan lah. Tetapi kalau bahasa persyaratan tak boleh setan, dia syaitan kan, gitulah. Jadi itu macam pelik sikit Prof ya. Sebab kalau macam diorang belajar semata untuk periksa je, bila habis periksa habislah Prof macam tu lepas kan. tu bila diorang pergi ke universiti yang universiti Cina contohnya kan, dah tak ada dah bahasa Melayu tu. Ya, sebab dalam mempelajari bahasa, tak kira bahasa apa-apa, ada dua dorongan. Satu instrumental, iaitu untuk lulus peperiksaan saja. Satu lagi integratif, iaitu untuk menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa itu. Baik, sudah kita simak Prof. Sangat miris. Bahasa kita kan sangat miris. Sangat prihatin. Ramai orang, itu maksudnya banyak orang. Ramai orang, masyarakat Malaysia sendiri tak boleh bercakap bahasa kebangsaan. Maksudnya di bahasa Indonesia begini kan. Masih banyak warga negara Malaysia yang tidak pandai, yang tidak bisa ngomong dengan bahasa kebangsaannya, yaitu bahasa Melayu. Beliau menyayangkan sudah merdeka hampir 67 tahun tuh, ke 66 atau ke 67 saat ini ya. Tetapi masih berkutat, masih kebingungan mencari jati diri ya, tentang bahasanya. Sebuah kemirisan yang terjadi saat ini, banyak warganya yang tidak bisa berbahasa Melayu, bercakap Melayu dengan baik, begitu kawan. Karena ini didorong oleh sebuah kebijaksanaan sistem pendidikan di sana. Kita tahu bahwa bahasa di sana itu sistem pendidikan di sana itu bahasa pengantarnya ada dua macam. Yang satu namanya sekolah kebangsaan, itu bahasa pengantarnya dengan bahasa Melayu. Kemudian sekolah jenis kebangsaan, bahasa pengantarnya bahasa ibu mereka masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Akhirnya terjadi seperti ini tuh, seperti ini. Di lain pihak juga di video saya yang lalu pernah saya ungkapkan bahwa sekitar tahun 2003 itu kebijakan daripada Perdana Menteri Mahathir Mohamad menganjurkan bahasa pengantar di sekolah dasar sampai SMU untuk pelajaran IPA atau sains dan matematika itu dengan bahasa Inggris. Itu kawan. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau saat ini di kalangan muda Malaysia itu pandai berbahasa Inggris. Setelah pandai berbahasa Inggris,
Tentu saja dalam pergaulan dia seperti bahasa Inggris toh. Akhirnya bahasa Melayu tersingkirkan. Begitu tersingkirkan, ada profesor yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia? Ya itu sama grup yang satunya. Apa salahnya di bahasa Indonesia depannya disematkan Melayu Semang Indonesia, kan gitu toh. Setelah itu pergi terpinggirkan mereka seperti itu. Jadi kami sebagai orang Indonesia tentu tidak mau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia kan gitu. Oke, kita balik lagi ke topik lungo aja. Kita kembali lagi ke masalahnya ya, permasalahannya. Jadi Prof ini sangat menyayangkan setelah merdeka hampir 67 tahun mereka belum bisa menguasai, belum bisa memobilisasi masyarakatnya untuk menggunakan bahasa Melayu, karena bahasa Melayu kan bahasa kebangsaan mereka. Tapi faktanya di lapangan banyak orang ramai yang tidak boleh, maksudnya banyak orang yang tidak bisa berbahasa Melayu, seperti itu kan. Kemudian juga dijelaskan sistem pendidikan di sana, orang-orang Cina terutama, dia dalam sekolah pendidikan itu bagus, grade nilainya nilai A dalam pendidikan bahasa Melayu, pelajaran bahasa Melayu gitu. Tapi dalam fakta keseharian tidak pernah dipakai. Dia hanya mengejar nilai waktu sekolah, grade-nya bisa A, nilainya bisa A, tapi di luaran dipersetankan kan. Dicuekin, maksudnya begitu kawan. Bahasa kita, bahasa Indonesia dicuekin lah. Bahasa Melayu itu hanya sekedar dipelajari di sekolah untuk mencapai nilai tinggi, berarti dia harus belajar. Tapi begitu di luar dipersetankan, dicuekin, nggak dipakai. Dalam keseharian tidak dipakai, seperti itu kawan. Beda dengan kita. Jauh lah gitu kan. Seperti itu kawan. Jadi hemat kita di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bahasa Melayu yang di Malaysia yang sebagai bahasa kebangsaan itu dipersetankan, dicuekin. Sedangkan di Indonesia bahasa Melayu yang akarnya dari Melayu Rio dibuat menjadi bahasa Indonesia, dipakai sebagai bahasa persatuan yang menyatukan seluruh suku yang ada di Indonesia. Kita pantas bangga dan berterima kasih kepada pendiri bangsa kita, pendiri pencetus tentang bahasa ini. Karena apabila tidak ada bahasa Indonesia, apa yang akan kita lakukan? Kita nggak bisa ngomong kawan. Anda bayangkan suku dari Aceh, Sumatera itu berapa macam suku, di Jawa berapa macam suku, belum nanti Bali, Lombok, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Banyak suku, kalau dikumpulin ada sekitar 15-20 orang. Apa mereka suruh ngomong bahasa masing-masing? Kan nggak mungkin toh. Makanya kita bangga dengan bahasa Indonesia. Begitu ketemu kawan-kawan dari daerah yang lain-lain, kita bisa ngomong, kita bisa berbicara, kita bisa berdialog dengan bahasa Indonesia. Seperti itu kawan. Jadi pandangan dari profesor ini sangat elegan dan kita hormat ya. Memang beliau seorang profesor beneran ini. Memandang hari ini bukan masa lalu. Hari ini yang beliau pandang hari ini, bahasa Melayu Malaysia dipersetankan, tidak dipedulikan, maksudnya seperti itu. Nanti deskripsinya link dari video yang Pertiwi TV tadi nanti akan saya taruh di deskripsi saya. Anda bisa menonton penuh tentang podcast ini ya. Wawancara antara host dengan profesor ini. Oke ya, ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.